Halo, selamat datang di Kenyataan Menjadi Dewasa. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Mamet. Di umur 25 ini gue selalu berpikir untuk apa lagi ya, maksudnya selain kerja, gue juga pengen banget bikin bisnis atau ngerintis suatu bisnis gitu. Tapi ya itu tadi, gue menyisihkan uang gue untuk modal bisnis, tapi gue nggak tahu harus apa, bisnis apa yang gue jalanin gitu. Terus gue pernah denger juga kalau kata orang, ya lo jalan bisnis dari apa yang lo tahu atau dari apa yang lo suka gitu. Nah tapi sampai sekarang gue juga belum tahu apa yang gue suka dan apa yang gue pengen capai gitu. Nah kebetulan di pekerjaan gue kali ini gue ditemuin oleh Kang Omes. Dan gue baru tahu ternyata Kang Omes tuh banyak banget jalur bisnisnya gitu. Dan gue pengen nanya Kang. Gue deg-degan Kang. Santai dong. Halo, aku Omes. Selamat datang di Menjadi Dewasa. Kang, di umur 25 gue pengen bikin suatu bisnis gitu Kang. Gue udah nabung buat modal, mungkin gak terlalu besar, tapi gue gak tahu tujuan modal gue ini untuk bikin apa gitu Kang. Selalu orang yang mau memulai bisnis ada dua macam ya, pastilah semua dunia pasti ada dua macam. Ada yang sudah siap, tahu mau ngapain, ada yang benar-benar mau ngapain tapi bingung mesti mulai dari mana. Tapi gue suka sama orang yang mau mulai berbisnis karena dia mau berdiri di atas kakinya sendiri. Itu yang gue respect. Terus dia mau mencoba sesuatu, berarti dia berani menantang keberuntungannya, menantang kenyamanannya, menantang kebiasaannya. Tapi salah satu yang selalu gue, ini jadi terlalu serius ya, tapi gak apa-apa, chill ya. Kalau gue dalam bisnis apapun sih, dalam kegiatan kehidupan, gue suka nyempil-nyempilin ini sunnah Rasul gitu. Ya sebagus-bagusnya pekerjaan ya berdagang, berbisnis gitu. Jadi itu yang selalu gue tanamkan. Dan buat kayak lu di usia 25, itu kan masa-masa kritis. Bisa jadi ini uang gue untuk masa depan, pertaruhan gue di sini. Kayak begitu kan? Tapi percayalah, setiap bisnis bentuk pertaruhannya kan seperti itu. Umur lu 25, 30, 35, 40, 70. Karena bisnis itu pertaruhan. Nah, bagus memulai bisnis dari sesuatu yang lu suka. Bagus memulai bisnis dari sesuatu yang lu kuasai. Tapi buat gua, paling bagus memulai bisnis dari sesuatu yang sudah lu persiapkan dengan matang. Oh gitu Kang. Kayak nah balik lagi tuh Kang, ketika gue punya teman-teman yang sedang melakukan atau mengerjakan istilahnya partnership bisnis gitu Kang ya. Dan gue melihat hal itu tidak berjalan dengan baik atau berjalan dengan semestinya. Ya balik lagi Kang, ketika gue ingin memulai, gue sudah dihadapkan dengan kejadian itu Kang. Jadi gue ngerasa, aduh kalau misalnya gue bisnis, percuma uang yang gue tabung, mendingan gue beliin sesuatu atau gue alihkan sesuatu gitu Kang. Daripada gue ngeliat teman gue, terus gue gagal, duit gue juga yang udah gue kumpulin juga hilang gitu Kang. Nih kalau denger begitu ya, satu quotes nih. Bisnis bukan buat orang penakut. Kalau dari awal udah takut, jangan berbisnis sudah. Karena ketakutan itu yang membuat lu terus bertahan. Takut rugi, lu terus muterin otak lu. Takut ketipu, lu terus muterin otak lu terus belajar tentang legal, tentang peraturan-peraturan yang ada. Ya kan? Lu takut duit lu hilang, ya lu harus pertahankan. Karena itu takut yang betul dalam bisnis. Tapi kalau penakut yang memang, aduh bakal gini ya, aduh bakal gitu gak ya, ya bisnis buat orang yang berani ngambil atau ngadepin rasa takut tadi yang gue bilangin gitu. Dan buat teman-teman yang berpartner, ini selalu ada orang, kalau gue beberapa kali diundang jadi pembicara untuk soal ngomongin bisnis, ada selalu banyak orang begini, bisnis tuh harus duit sendiri, jangan berpartner, nanti dibagi duitnya, ntar gimana kalau dibawa kabur, ntar gimana kalau begini. Lu punya bisnis sendiri, lu punya misalkan toko, store, lu punya store manager, emang dia gak akan ngambil duit lu? Lu punya karyawan, emang dia gak akan ambil duit lu? Sama, semua kemungkinan itu ada, tinggal memperkecil semua kemungkinan itu. Nah, kalau buat teman-teman yang mau berbisnis terus takut, nanti ada cerita berpartner gini paling simpel. Lu punya modal 1 juta rupiah. Dari 1 juta lu bisa menghasilkan berapa? 10 juta. Nah, lu ngumpulin sama teman-teman lu berlima, punya modal jadi 5 juta. Ternyata dari 5 juta lu bisa dapat berapa? 100 juta atau 50 juta.
itu aja lu sudah melipat gandakan apa yang bisa menjadi keuntungan. Dulu gue orang yang begitu, nggak bisa, bisnis tuh harus sendiri, uang sendiri, apa-apa sendiri. Setelah kesini gue ngelihat menyesuaikan. Ya kalau memang bisnis lu modalnya cukup segitu, lu sangat menguasai hal itu, hajar. Kalau menurut lu, wah nggak bisa, modal gue kurang, kayaknya gue butuh tambahan dana, ya cari teman. Aduh, modal gue cukup, tapi gue nggak menguasai bisnis ini. Cari partner yang mempunyai skill itu. Lu yang punya modal, tapi partnership, tinggal bagi saham, kayak gitu. Oh gitu. Tapi nih Kang yang tadi lo bilang hajar gitu Kang, hajar apa aja yang di depan lo. Gue sebenarnya ada beberapa notes ataupun list bisnis apa yang pengen gue coba gitu Kang. Waktu itu yang pertama makanan, gue ini mungkin namanya agak aneh nih Kang. Namanya kerak iler. Itu kerak telur yang bikin ngiler karena gue ngelihat wah ketika orang di Jakarta banyak orang yang dari daerah mau ke Jakarta kan, ketika dia balik lagi ke daerahnya dia nggak punya jajanan khas ke Jakarta gitu. Gue pengen bikin kerak telur tapi ada semacam topping-toppingnya gitu. Nah terus satu lagi adalah yang biasa gue pakai adalah baju hitam gitu Kang. Gue ngelihat kenapa gue nggak coba jualan clothing gitu ya, maksudnya namanya all item, jadi gue ngejual atasan bawahan tapi hitam doang gitu Kang. Nah sebenarnya bisnis apa sih ketika lo baru memulai gitu, apa yang harus lo coba? Apakah itu langsung kayak gua yang mainstream makanan ataupun clothing, atau sebenarnya ada bisnis yang lo bisa jalanin yang nggak terlalu mainstream, yang nggak terlalu udah banyak pemainnya gitu Kang? Ya, ini kalau saran dari gua, ya makanan itu bisnis yang paling aman kalau secara kelangsungan bisnis. Karena kebutuhan pokok. Lu ketika berbisnis berhubungan dengan kebutuhan pokok, aman sudah secara kelangsungan. Tapi supaya aman tuh kan gimana? Ya makanan tuh paling susah. Harus enak. Gak enak ditinggalin, lo mau bikin oh ini begini variasi ini tapi nggak enak, selesai gitu. Dan kalau contoh tadi kerak iler, kalau secara bisnis nih gue kasih tahu nggak bisa lu mengkonotasikan sesuatu yang dimakan dengan sesuatu yang jorok, ya kan? Itu bukan nggak bisa, silahkan dicoba. Cuman menurut gua kurang wise. Karena gua pun orang yang suka nge-branding, bikin nama, logo, filosofi warna, ya ibaratnya apa ya, GSM lah, yang graphic standard manual atau apalah itu istilahnya. Nah, gue emang senengnya begitu-begitu semua tertata. Kalau kayak all item tuh bisa. Cuman kalau memang berarti di situ niche banget, pengembangannya mau gimana nanti? Nah, lo harus pikirkan. Pokoknya gue item. Nanti berkembang bisnis sejauh apa? Konsepnya mau gimana? Misalkan all item, lu desainer, all item gak apa-apa, lu desainer kok. Dicari Virgil Abloh ya gitu, karakter gua, ini karakter gua. Gitu. Kalau clothing, ke depannya gimana? Beda kan? Clothing tuh toko, ya lu ini desainer. Lu mau hadir sebagai apa? Gitu, akan dicari nggak? Gitu. Kalau bikin mindset lu harus jauh, ya. Gua selalu ditanya, mau bikin apa? Clothing line. Kayak apa? Ya distro enggak. Lo harus mikirnya kayak apa coba. Lu akan berubah pikiran. Gue mau bikin all item. Mau bikin apa? Ya clothing Kang. Nanti gue suruh, jangan bikin kayak Zara. Nah itu namanya cita-cita, itu mindset bisnis. Pasti lu akan merubah konsep all item lu pasti. Coba, logikanya lu bikin kayak Zara, all item, make sense gak ya? Berarti kalau enggak, gue harus bikin gini, pasti berubah kok. Ketika pemikiran lu masih di situ, ya bisnis lu akan sebesar itu. Kalau mindset lu udah gede, lu akan bergerak ke sana kok. Beda kan? Ya coba lu bayangin tadi yang lu bikin